lebih lagi meningkatkan kasih-Mu kepada kami. Lewat kasih-Mu, lewat firman-Mu yang akan dibentangkan bagi kami, menjadi suatu penguatan bagi kami, sehingga setiap kami Tuhan benar-benar menyadari betapa besar kasih Allah yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang saat ini berkumpul di hadapan Tuhan untuk bisa bersekutu bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka juga mengalami sukacita damai sejahtera-Mu dimanapun mereka beribadah, baik itu di rumah-rumah. Tuhan yang memimpin hati mereka, supaya mereka hanya tertuju kepada-Mu, menyembah memuliakan Engkau, dan bahkan tertuju kepada-Mu untuk mendengar setiap seruan yang Engkau nyatakan lewat hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, supaya apa yang hamba-Mu ingin perkatakan itu bukan berasal dari mulut, hati, pikiran hamba-Mu sendiri semata-mata, tetapi semata-mata Tuhan hanya karena tuntunan dorongan kuasa Roh Kudus pula yang hamba-Mu ingin sampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga setiap kami Tuhan menyadari betapa kami berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang ada di rumah, saudaraku yang ada di tempat ini, engkau yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Engkau yang ada di rumah saat ini, salam. Apa kabar sepagi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saudaraku, ini adalah pagi yang luar biasa bagi kita, di mana kita pada pagi ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang sering kita sebut dengan Jumat Agung. Saudaraku, ini satu kesempatan yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak sempat merayakan Jumat Agung, tetapi Tuhan beri kesempatan itu masih bagi kita. Kita boleh mempermuliakan Tuhan, kita mau menyembah memuliakan Allah pada saat ini. Dari manapun kita berada, biarlah kita semua tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku yang saya kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang 27. Kita akan memulai membacakannya dari ayat 45 nanti sampai ayatnya yang ke-51. Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Saudaraku yang sudah menemukannya katakan amin. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakannya. Saya akan membaca ayat yang ke-45. Nanti jemaat dan saudari Reski membantu untuk baca ayat selanjutnya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-51. Yesus mati, judul perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat yang ke-45 demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nanti untuk selanjutnya kita baca sampai akhir. Ini merupakan kisah kematian Kristus Yesus. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya memberikan judul bagi kita pada pagi ini, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudaraku yang di rumah, apa? Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara, hari ini kita beribadah memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal dengan Jumat Agung, di mana saudaraku, dia mati untuk saudara dan saya. Dia berkorban untuk menunjukkan kasihnya kepada kita lewat karyanya yang besar di Kalvari, di Bukit Golgota. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita mau mempelajari satu kalimat yang betul-betul sangat mendalam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang ketika dia di kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ketika dia disalibkan. Dia disalibkan sekitar pukul 9, kemudian sampai pukul 12, dan kemudian dikatakan dari jam 12 sampai jam 3 sore dikatakan terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ada kegelapan meliputi seluruh daerah ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan yang dari 7 pesan ini yang begitu menyentuh hati, yang begitu menyayat hati, yang saya renungkan di dalam hati saya. Betapa kepedulian kasih Tuhan itu luar biasa. Dia nyatakan kepada semua umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata pada saat dia di kayu salib, dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat." Ini menunjukkan satu gambaran kasih yang besar, kasih yang tak terhingga. Bagaimana mungkin seorang yang disalibkan, yang menderita, dia bisa menyampaikan kata penghiburan kepada orang-orang yang menyalibkan dia sendiri. "Bapa, ampunilah mereka karena
Yesus lagi mengatakan, Eli, 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 lama sabachthani. Saudaraku, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan katakan. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang terakhirnya dia katakan, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Saudaraku, kalau kita menyimak ayat yang ke-46, di mana perkataan Yesus di sana, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, ini merupakan kalimat yang susah dipikirkan. Kenapa saya katakan susah dipikirkan? Kita tahu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan itu dikatakan dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kalau dia dikatakan Allah, kenapa dikatakan dia ditinggalkan oleh Allah? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara logika manusia. Kenapa dia berseru mengatakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, ini menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Jika dia adalah Allah, mengapa ia berteriak? Saudaraku, mengapa ia berteriak? Bukan karena dia putus asa. Ya, saya katakan kepada saudaraku, Yesus berteriak di sana, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena dia kurang daya, bukan karena dia putus asa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi satu pertanyaan besar yang mau kita singkapkan saat ini. Bukan karena dia ketakutan menghadapi kematian. Mari kita bandingkan saudara yang dikasihi Tuhan, kita maju sebentar ke depan, di mana tadi malam saya mengirimkan kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan lewat mesbah doa renungan bagaimana Yesus ada di taman Getsemani. Kalau kita melihat perbandingan pada saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Yesus pada saat itu bergumul. Yesus bergumul, dia katakan, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Seolah-olah kita melihat Allah pada saat itu mengalami kegetiran, dia mengalami goncangan, dia mengalami ketakutan yang dahsyat. Sampai satu kali saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan begini saudaraku, perjuangan paling berat dihadapi Yesus bukan di kayu salib, tetapi di Getsemani. Situ dia bergumul habis-habisan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai kitab Lukas mencatat di sana dia katakan, dia sampai mengeluarkan peluh darah. Yesus sampai mengeluarkan peluh darah, bergumul saat itu. Karena dia bergumul ketakutan pada saat itu. Tetapi saudara tidak sampai hanya di situ, dia tidak hanya meminta, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu koma ada lagi sambungannya yang mengatakan saudaraku bahwa bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, saudaraku, ini menunjukkan satu hal yang luar biasa. Bagaimana Yesus pada saat itu tunduk, taat. Dia berdoa dan kemudian
musuh datang menangkap dia. Orang-orang tentara yang disuruh oleh Yahudi dan orang-orang Farisi, imam-imam, menangkap dia, dan dia dengan rela dia mau mengikuti setiap apa yang Tuhan inginkan. Dia seperti domba yang tidak melawan, seperti domba yang hendak dibawa ke pembantaian. Dia memberikan dirinya, tidak ada perlawanan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan Tuhan takut mati, ini bukanlah satu alasan. Kalau kita melihat dia bukan tidak mungkin sanggup untuk melawan semua tentara pada saat itu. Ketika dia berkata kepada prajurit yang mau menangkap dia, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Lalu dia katakan, akulah dia. Semua tumbang, semua jatuh. Bukankah pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk Yesus pergi meninggalkan mereka, menyelamatkan dirinya? Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tidak dilakukannya. Dia tidak melakukan hal itu. Itu sebabnya saya katakan dia seperti domba yang hendak dibawa ke pembantaian. Tidak ada sanggahan, tidak ada apa-apa yang disampaikan. Dia hanya turut mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena dia takut mati, karena kematian adalah hal yang biasa bagi dia. Bukankah 2 hari yang lalu juga di dalam mesbah doa saya sampaikan, saudaraku, bahwa dia juga membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Tidak ada alasan dia untuk takut mati. Kematian aja bisa dibangkitkan oleh dia. Saudaraku, dia hanya berkata kepada Lazarus, Lazarus, bangkit dan keluarlah. Jadi saudara dikasih Tuhan, tidak ada alasan mengapa dikatakan Yesus takut mati. Kenapa dia berteriak? Bukan karena dia takut mati, tetapi ada satu rahasia yang terdalam di balik semua ini. Kenapa Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani? Tentunya ini tidak bisa diukur dan dilihat dari akal pikiran secara logika. Tentunya kita bisa meneliti ini kalau kita bisa melihat secara teologis apa yang dikehendaki oleh Allah dari pekerjaan yang dilakukannya pada saat itu. Saudaraku, Yesus berteriak bukan karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hidup. Tentu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan tahu Tuhan yang mati. Kenapa saya katakan Yesus berteriak bukan karena dia bukan Tuhan yang hidup. Justru karena dia Tuhan yang hidup menunjukkan bahwa dia menyatakan semua itu. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah di ayat sebelumnya kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, atau di dalam kitab Lukas lebih jelas disampaikan di kitab Lukas 25, bagaimana seorang penjahat di sebelah Yesus mengatakan, Yesus, kalau engkau sudah datang dengan kerajaanmu, bawalah aku juga
dalam kerajaan itu. Lalu Yesus mengatakan apa? Pada hari ini engkau bersama dengan aku di paradis, di Firdaus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan ketuhanan Dia. Ketika Dia disalib, Dia sanggup membebaskan dan membawa orang masuk ke dalam keselamatan. Satu karya yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Siapakah orang yang dikatakan disalibkan tetapi juga bisa menyelamatkan orang yang lain? Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, karya salib Yesus itu sangatlah berharga, sangat luar biasa. Lewat salib itu Tuhan membebaskan seorang penjahat yang dihukum bersama dengan Dia. Dia mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Inilah merupakan kalimat agung. Inilah merupakan jaminan yang diberikan oleh Allah. Wah, di saat ketidakberdayaannya. Ini saudara yang dikasih Tuhan, orang mengatakan dia disalib tidak berdaya, itu tidak benar. Justru dia disalib, dia menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang lain lewat keselamatan yang diberikannya kepada orang yang meminta keselamatan kepadanya. Saudara, jelas bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Sehingga kadang kita berpikir bagaimana ini Yesus ya? Dikatakan Dia anak Allah, ya, Dia anak Allah. Dikatakan Dia tampak lemah, ya, Dia lemah juga saudaraku, secara daging manusia. Tetapi dikatakan Dia kuat, Dia Allah yang kuat. Jadi bagaimana saudara dikasih Tuhan? Dia berteriak karena apa? Kenapa Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani? Satu alasan yang bisa kita singkapkan saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa Dia berteriak? Karena Dia terpisah dari Allah yang Maha Suci. Amin. Karena Dia terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu konsekuensi yang ditimpakan kepada Yesus. Dia adalah Allah yang tidak berdosa. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa. Oleh karena dosa manusia ditimpakan kepada Dia. Jadi karena dosa ini Allah memalingkan wajahnya dari anaknya Yesus Kristus. Allah memalingkan wajahnya bukan karena Allah tidak menyayangi Yesus, tetapi Allah melakukan hal itu, dan dalam hal ini Yesus melakukan itu demi untuk menyelamatkan manusia. Dia rela ditinggalkan oleh Allah supaya manusia itu bisa diselamatkan. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi seolah berdosa, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan olehnya. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Tolong Reski bantu baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang saya katakan tadi, kasih yang begitu luar biasa. Dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena saya, karena saudara, dan karena kita semua. Supaya apa saudaraku? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
lewat karyanya di kayu salib menjadi pendamaian bagi setiap kita yang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Jangankan dikatakan berdosa, tidak mengenal dosa malah dikatakan. Dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena saya. Karena siapa lagi saudaraku? Karena saudara juga. Karena kita semuanya. Inilah yang ditangguhkan oleh Yesus. Sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena dia takut masih mati. Bukan karena dia lemah. Tetapi karena dosa manusia, dia berteriak kepada Allah yang sengaja memalingkan wajahnya daripadanya. Karena dosa kita, saudaraku, bukan karena apa-apa. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, Allah kita itu Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Kita melihat konsekuensi yang nyata ketika di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana ketika orang berdosa, dia tidak akan bisa menghadap kepada Allah. Siapapun itu, meskipun dia imam, harus dinyatakan dia tahir dulu, baru dia bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Tidak bisa sembarangan, saudaraku. Itu sebabnya untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita, dia rela ditinggalkan oleh Allah. Dia rela Allah memalingkan wajahnya daripadanya. Bukan karena dosanya, tetapi demi dosa kita semua. Demi keselamatan semua umat manusia. Dia rela, saya katakan seperti anak domba yang digiring ke pembantaian. Dia rela melakukan semua tanpa perbantahan. Mari baca Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Wow, saudaraku, banyak orang mengira Kristus di kayu salib adalah satu hal yang paling hina bagi bangsa Yahudi pada masa itu. Bagi bangsa Romawi, hukuman paling berat, paling hina, paling nista pada saat itu adalah disalib. Makanya dikatakan, dinubuatkan oleh Yesaya pada saat itu, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia mati bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia sengsara karena penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini yang saya katakan, padahal kita mengira dia kena tulah. Orang pada saat itu mengira Yesus itu kena tulah, ya, melawan Taurat bagi orang Farisi. Dia dipukul, dia ditindas oleh Allah. Karena apa? Karena bejaknya dosa manusia. Ya, saya menggambarkan dengan kata-kata orang sekarang ini, bejaknya kata
bejanya ulah dosa manusia. Jadi sampai di sini saudara bisa melihat bahwa Yesus berteriak karena kerelaannya. Seolah-olah kita melihat sesuatu yang menderita, tetapi itu merupakan suatu kerelaan Allah. Dia ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Ini menjadi seruannya membuat kita sekarang memahami apa yang sedang Tuhan alami pada saat itu. Penderitaan yang berat yang dialami adalah oleh karena dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dosa saudara dan saya ditimpakan kepadanya. Itulah yang dipikulnya. Itulah yang disalibkannya. Saudaraku, ini menjadi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Yesus berteriak di kayu salib bukan karena dia melakukan dosa atau karena dia takut kematian, tetapi karena dia rela menerima tanggungan dosa yang ditimpakan kepadanya oleh setiap umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini sudah dinubuatkan juga oleh Daud lewat kitab Mazmur. Ya, kalau kita melihat Mazmur 22 ayat 2 sudah dijelaskan bagaimana juga Daud merasakan satu hal yang begitu berat ketika Allah meninggalkan dia. Mari baca Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, seolah-olah Allah itu jauh. Dia merasa dia telah ditinggalkan. Dia merasakan kematian di dalam hidupnya ketika Allah meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesakitan yang paling besar bukan karena penyakit corona. Saya katakan, sakit yang paling hebat bukan karena COVID-19, tetapi sakit yang paling hebat yang kau rasakan ketika Allah meninggalkan engkau. Camkan itu. Ini dialami oleh Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dosa pelanggaran kita, dosa pelanggaran membuat Allah menjauhkan wajahnya daripada, berpaling dari kita. Jadi kesakitan yang paling dahsyat yang dialami oleh manusia bukan karena dia sakit oleh penyakit yang terjadi saat ini, virus corona ataupun virus apapun itu. Kesakitan yang dialami manusia bukan karena dia dibacok, tetapi kesakitan yang paling hebat yang dirasakan manusia ketika dia terpisah dengan Allah. Jangan sampai kau terpisah dengan Allah. Amin. Jemaat yang di rumah, jangan sampai kau terpisah dengan Allah. Sebabnya bangun terus hubungan dengan Allah ya. Bangun terus hubungan dengan Allah. Gak usah takut dengan keadaan apapun. Gak usah takut dengan dilu perang, dengan apapun yang terjadi di akhir zaman ini. Yang kau perlu takutkan, jangan sampai engkau tidak terkoneksi dengan Allah. Itu yang perlu engkau takutkan, saudara. Kalaupun akhirnya engkau menghadapi sesuatu beban yang berat, kalaupun akhirnya engkau harus mendapatkan konsekuensi kematian oleh karena ketaatanmu kepada Allah, bersukacitalah. Karena di dalam hal itu kepenuhan Allah ada di dalam dirimu. Amin. Bersukacitalah.
bukan karena sakit. Kemalangan yang paling hebat bukan karena kematian, tetapi kemalangan yang paling hebat ketika engkau tidak terhubung lagi dengan Allah. Maka bangun hubungan terus dengan Allah. Bangun hubungan dengan Allah. Saudaraku, kalau kita melihat dari Mazmur Daud merasa semua telah meninggalkan dia, dan dia menginginkan kematiannya. Musuh-musuhnya sekarang mengepung dia. Dia tidak bisa mendapatkan pertolongan. Dia tidak tahu mau pergi kemana. Dia membuat dia makin hancur hati, seolah-olah dia merasa Allah meninggalkan dia. Ya. Ini perasaan Daud, saudaraku. Dan ternyata di kayu salib perasaan Daud itu menggambarkan dengan tepat apa yang Yesus rasakan. Seolah-olah para musuhnya merasakan kemenangan, mengalami kemenangan. Orang-orang Yahudi, para perwira, para tentara, para serdadu merasakan kemenangan atas kematian Yesus. Tetapi saudara, di balik itu adalah merupakan kemenangan bagi dia untuk kita. Dia merampas kita dari lembah kelam, dan kita menerima keselamatan yang dilakukannya, yang dikerjakannya. Saudaraku, dia rela ditinggalkan Allah. Dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Ia menjadi tumbal atas dosa-dosa kita. Seharusnya manusialah yang dihukum. Seharusnya manusialah yang ditinggalkan. Seharusnya manusialah yang terpisah dengan Allah, yang menanggung semua beban di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan dia rela dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya supaya kita diselamatkan. Supaya engkau dan saya diselamatkan. Saudaraku, itu bukan karena ia tidak berdaya. Itu bukan karena dia takut, saudaraku. Itu merupakan ekspresi cinta yang luar biasa, cinta yang dalam kepada pengorbanannya untuk menanggung semua dosa manusia. Diekspresikannya lewat teriakannya kepada Bapa. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan baik-baik. Mari kita renungkan baik-baik. Mari kita serius menanggapi teriakan Yesus di kayu salib ini. Dia berteriak karena dosa manusia yang sangat bejat. Dia berteriak karena dosa pelanggaran manusia yang sangat berat. Karena manusia berbuat itulah sehingga dia membakar semuanya itu. Daripada manusia yang akan dihukum, lebih baik dia mengorbankan dirinya supaya manusia itu bisa diselamatkan. Supaya kita semua diselamatkan. Sebab apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu harus kita tahu itu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia melakukan sesuatu justru menambah-nambah dosa dan dosa kepadanya. Tanpa pengorbanan Kristus, manusia tidak bisa melakukan apa-apa
untuk dia menjadi selamat. Berapa besar hartamu, berapa besar kekuatanmu, berapa besar kemampuanmu, itu tidak menjadi jaminan engkau bisa selamat. Saya memberikan satu ilustrasi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya menyampaikan kepada tim pelayan, hari ini kita pakai baju putih hitam. Ya, kenapa orang pada Jumat Agung pakai baju putih hitam? Putih melambangkan satu kesucian yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, bahwa kita sudah diselamatkan. Saat ini kita hanya memperingatinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, baju yang putih ketika kena noda dan kita cuci di air yang kotor, apa yang terjadi? Maka semua baju yang putih yang tadinya hanya noda kecil yang ada di baju putih, semua menyeluruh menjadi kotor. Walaupun seolah-olah baju itu kelihatan bersih, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kebeningan dari keputihan baju itu sudah tidak sama lagi karena kotornya air yang mencucinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapapun usaha kita manusia yang kita kelihatan tampak baik, tampak apa saudaraku? Manusia tampak baik, dibaik-baiki, ya, tampak benar. Tetapi itu sesungguhnya karena pemerataan dosa menyeluruh di dalam kehidupan kita. Ya, noda tadi itu tidak kelihatan lagi, tetapi karena sudah merata kotornya di dalam baju itu, seolah-olah kita lihat sudah bersih. Pemerataan dosa lah yang membuat seolah-olah manusia bersih. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang menyelamatkan manusia. Dia dari kayu salib meneriakkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia takut mati, tetapi ada satu konsekuensi. Dosa manusia ditanggungan kepadanya, supaya kita yang berdosa ini menerima pembenaran di hadapan Allah. Saudaraku, dia membayarnya dengan harga yang mahal. Katakan samping kiri kananmu, Yesus membayar engkau dengan harga yang mahal. Katakan kepada suamimu yang di rumah, suamiku, engkau dibayar Yesus dengan harga yang mahal. Kemudian suami juga mengatakan kepada istrinya, istriku, engkau dibayar Yesus dengan harga yang mahal dan dibayar lunas, tidak kredit, tidak cicil, saudaraku. Dibayar lunas dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, bukan dengan uang yang banyak, tetapi engkau dibayar lunas dengan pengorbanannya, dengan tubuhnya dan darahnya yang tercurah. Engkau diselamatkan dengan darahnya yang mahal, dengan darah anak domba Allah yang tidak bercela, yang tidak bercacat bercela. Itulah harga dari keselamatan yang ada pada dirimu saat ini. Makanya jangan sia-siakan ya. Amin.
Dengan darah Allah yang mahal engkau diselamatkan saat ini. Makanya jangan pernah sia-siakan hal itu. Ya. Saudaraku, kejadian ini membuat satu hal yang berubah di dalam kehidupan manusia. Kalau tadi saya menyinggung bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak ada hubungan dengan Allah. Allah memalingkan wajahnya dari manusia. Kalau manusia mau berjumpa dengan Allah, itu harus melalui bait Allah, di mana ada hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang menjadi perantara untuk manusia itu bisa mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Ada tabir pembatas di bait Allah yang memisahkan umat Maha Kudus dan juga umat yang tidak berkenan ataupun umat yang penuh dosa. Tadinya para imamlah yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Mari kita lihat di ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dikatakan tabir bait suci terbelah dua, menunjukkan sudah tidak ada lagi pembatas ruang Maha Kudus dengan umat-umat Allah. Engkau datang kepada Allah dengan setiap hati dan pikiranmu, kapanpun itu Tuhan berkenan akan hal itu. Dahulu saudara dikasih Tuhan, ketika imam datang menghadap Allah dengan tidak kudus, maka dia akan lenyap nyawanya. Dia akan mati seketika ketika dia ada di bait Maha Kudus. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kalau Anda pernah melihat gambar imam yang sedang bertugas di bait Allah, mereka dilengkapi dengan di kakinya ada kerincingan, lonceng kerincingan di kakinya. Dan itu diikat tali keluar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika seorang imam berlama-lama keluar dari bait kudus, ada dua kemungkinan. Satu, dia mungkin mengalami hadirat Tuhan. Yang kedua, mungkin dia sudah mati. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, dia dilengkapi dengan tali, ada kerincingan di kakinya. Kalau ditarik, dia bergerak, melawan, ada berbunyi kerincingannya, artinya orangnya masih hidup. Karena apa? Karena Allah tidak berkenan kepada dosa. Allah itu kudus. Makanya dikatakan kepada kita, kuduslah engkau, sebab aku kudus. Tidak berkenan kepada orang yang bercacat, bercerai. Makanya manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri, harus melalui Allah itu Yesus Kristus sendiri, yang tidak bercacat, tidak bercela. Dialah yang Maha Kudus, dialah yang bisa menyelesaikan dosa semua manusia. Dia mengorbankan tubuhnya untuk keselamatan saudara dan saya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ada satu kemenangan, kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat perjanjian baru, umat tebusan Allah, ketika dia ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Sudah tidak ada lagi tabir. Sudah tidak ada lagi tabir yang memisahkan ruangan di bait Allah. Engkau bisa langsung datang menghadap Allah. Itu sebabnya di dalam kitab 1
Sudah tidak ada pembatas. Kapanpun waktunya, kapanpun saatnya engkau datang menghadap Allah, Allah ada di sana. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, bangun doa, bangun penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupanmu, engkau bisa rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kerelaan dikatakan di sana. Yesus mati bukan karena kehebatan siksaan yang dialaminya. Yesus mati bukan karena dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, tetapi Yesus mati karena kerelaannya memberi dirinya sebagai keselamatan bagi kita. Dia rela. Ya. Itu sebabnya saya berulang-ulang tadi katakan seperti domba yang hendak dibawa ke tempat pembantaian. Di mana itu tertulis? Coba lihat dalam Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Tolong dibaca. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, ia tidak membuka mulutnya. Artinya tidak ada perbantahan di sana. Dia melakukan itu karena kerelaannya. Yesus mati karena dia rela untuk keselamatan engkau dan aku, kita semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penebusan karya Yesus di kayu salib membuat kita berjumpa dengan Allah di setiap waktu. Lewat doa penyembahan yang kita naikkan, Yesus senantiasa mendengarnya. Yesus rela menjadi korban untuk menyediakan pintu agar kita bisa datang khusus kepadanya. Ya, dia menyediakan pintu terbuka bagimu, tersedia bagimu untuk menemui dia. Biarlah hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan tentang kematian Kristus Yesus, ya, bagaimana mungkin Allah mengerjakan hal sebesar ini untuk menebus kita semua. Tetapi inilah yang terjadi, bahwa Allah benar-benar mengerjakan hal ini untuk menebus saudara dan saya. Allah mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita. Yesus mati, itulah tanda cinta kasih Yesus kepada semua umat manusia. Itulah tanda cinta kasih Yesus yang besar atas hidupmu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangun hubungan dengan dia. Ya, sesuatu hal yang malang, kemalangan yang paling malang yang terjadi di dalam kehidupan manusia, ketika dia tidak terkoneksi dengan Allah, ketika dia tidak terhubung dengan Allah. Sebab itu setiap saat ini waktunya Tuhan, ini waktunya perkenanan Tuhan bagimu. Bangun hubungan dengan Allah. Engkau yang ada di rumah saat ini, jangan lagi engkau tinggal di dalam zona nyamanmu. Engkau merasa enak selama ini tanpa Tuhan. Sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sedang mengalami kemalangan di dalam kehidupanmu ketika engkau tidak dekat dengan Allah. Ya, bukan sakit penyakit yang engkau perlu takutkan saat ini.
yang engkau takutkan ketika engkau tidak terkoneksi dengan Allah. Oleh sebab itu bangun hubungan dengan Allah saat ini. Jangan biarkan engkau setitik pun jauh dari Allah. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa menyertai engkau. Sebab cinta kasih-Nya besar kepadamu. Marilah engkau yang letih lesu datang kepadanya. Engkau yang beban berat datang kepadanya. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang akan selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya kepada setiap kita. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah lewat momen ini saya mengajak semua tetap hidup di dalam hubungan yang intim dengan Allah. Akhir-akhir ini adalah akhir zaman yang jahat, ya, tahun-tahun yang jahat. Oleh sebab itu di dalam Yesus ada kemurahan. Berlarilah kepada Yesus. Gapai segala kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Itulah yang memberi engkau kekuatan di dalam setiap kehidupanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tundukkan hati kita di hadapannya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala kemurahan, kebaikan, anugerah-Mu lewat firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami pada siang dan pagi hari ini ya Bapa. Engkau telah menunjukkan kasih yang besar bagi kami. Engkau mengatakan Engkau di dalam teriakan-Mu di kayu salib kepada Allah Bapa, Bapakku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya bahwa Allah meninggalkan Engkau bukan karena dosa, bukan karena Engkau takut akan kematian, tetapi saudara, semua dilakukan oleh Allah, bahwa cinta kasih Allah lah yang dinyatakan lewat pengorbanan Kristus Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkorban. Biarlah semua Tuhan, apa yang Engkau kerjakan bagi kami di dalam keselamatan kami, membuat kami semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karya-Mu yang begitu luar biasa ini membuat kami semakin diteguhkan untuk tetap bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Haleluya. Semuanya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Oleh itu kita tahu bahwa oleh pengorbanan darah Yesus yang mahal di kayu salib kita ditebus. Pada saat ini kita dapat memuji, mempermuliakan namanya. Daripada itu, pada kesempatan ini kita akan juga memberikan persembahan kita. Dan juga Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah, yaitu kita memberikan persembahan, mungkin kita konfirmasi kepada bendahara gereja kita, dan dimana kita akan memberikan untuk perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan, agar Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Oleh sebab itu kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami Bapa yang baik. Kami tahu besar kasih setia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami ada saat ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami terberkati oleh kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, di mana kami Tuhan sudah merayakan hari Paskah pada saat ini Tuhan. Itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau selalu Tuhan Yesus memberikan kami pengertian lebih lagi untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan jangan biarkan kami hanya sebatas pendengar atau pembaca kebenaran firman-Mu, tetapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia sampai akhirnya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang mulia. Sebentar juga kami akan memberikan ke tangan-tangan kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati persembahan yang kami berikan. Berapapun yang dapat kami berikan Tuhan, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap
Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, ya Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan juga dapat bergembiralah ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami bersama persembahkan bagi-Mu, dan korban gembiralah itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan juga dapat bergembiralah ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami bersembahkan bagi-Mu, dan korban gembiralah itu juga bagi-Mu. Dan korban gembiralah, dan korban gembiralah itu juga bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan selalu memberkati persembahan yang telah kita berikan 20, 30, 60 sampai 100 kali lipat kali ganda. Dan pada saat ini mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala. Ya, itu pengumuman bagi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetaplah bersungguh-sungguh dalam Tuhan, bangun hubungan lewat mesbah doa keluarga yang ada, supaya kita setia melakukannya di rumah-rumah kita masing-masing. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, dan saat ini mungkin dikatakan supaya tetap menggunakan masker kalau di luar ruangan ataupun di dalam kerumunan, supaya kita terhindar dari penyakit apapun yang sedang mewabah saat ini. Kemudian saudara dikasih Tuhan, hari Minggu kita akan ibadah khusus untuk Paskah, hari kebangkitan Kristus dari kematian. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu, siapkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah dengan online juga. Untuk saat ini kita masih tetap menggunakan online sampai batas waktu yang nanti tidak ditentukan, dan kami akan mengumumkan kalau sudah memungkinkan untuk kita mulai ibadah di gereja. Tetapi untuk saat ini biarlah kita tetap di rumah saja dulu. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk bila mana Bapak Ibu memiliki dorongan untuk membantu menopang saudara-saudari kita saat ini yang mungkin yang terkena dampak dari wabah virus ini. Dampak yang dimaksudkan adalah yang mungkin yang kehilangan pekerjaan, dan mungkin karena kehilangan hal-hal yang lain karena virus ini, atau mungkin kalau diberlakukan nanti pembatasan social distancing juga, dan juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kalau mungkin itu dilakukan, itu bisa kita pergunakan. Kalau ada yang terdorong untuk memberikan sesuatu, baik itu bentuk sembako, baik itu dana secara materi, bukan karena dari kelebihan kita tentunya, dari
kekurangan kita juga kita bisa memberi ketika kita memiliki hati tergerak untuk melakukannya. Mari kita kumpulkan bersama dan kita akan nanti salurkan itu kepada badan-badan gereja yang melakukan bantuan-bantuan sosial untuk kemanusiaan. Oleh sebab itu hubungi kami kalau Bapak Ibu bersedia ataupun untuk melakukan sesuatu, tergerak untuk memberikan donasi, bisa dihubungi kami. Demikian pengumuman bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan hati, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih, segala kemuliaan, syukur kami naikkan di hadapan-Mu oleh karena besar ajaib kasih-Mu, karya-Mu yang luar biasa. Penebusan yang Engkau nyatakan bagi kami, itulah yang memberikan kekuatan kehidupan bagi kami. Itulah yang memulihkan hidup kami. Tuhan Yesus, kami tidak akan menyia-nyiakan korban keselamatan yang Engkau nyatakan. Bahwa apa yang sudah Engkau kerjakan, Tuhan, kami akan tetap mengiringi Engkau, akan tetap setia kepadamu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kami tetap setia. Engkau menjumpai kami tetap setia, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarpun dalam keadaan saat ini Tuhan, kami mungkin mengalami dampak krisis, baik itu dalam perekonomian. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan-kesulitan di dalam masa-masa saat ini. Tetapi hamba berdoa secara khusus bagi setiap jemaat ya Bapa. Biarlah kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan Engkau limpahkan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendapatkan dampak dari wabah penyakit yang saat ini, sehingga setiap kami semua terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan juga memperlengkapi setiap anak-anak-Mu. Terlebih di atas semua itu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga yang akan memberikan sistem imunitas yang baik di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami semua Tuhan terluputkan, terhindar dari sakit penyakit yang sedang mewabah saat ini ya Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah kami ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat kuasa bagi mereka untuk bisa melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga pemutusan mata rantai wabah penyakit virus COVID-19 ini dapat cepat terselesaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon juga kuasa-Mu menyertai setiap masyarakat yang ada, supaya setiap masyarakat di dalam ketertundukan ya Bapa mengikuti aturan yang ada, boleh bersama bersinergi dengan pemerintah dan tim kesehatan untuk melakukan segala anjuran dengan baik, dan kami bisa Tuhan cepat melalui virus ini cepat lalu dari kehidupan kami ya Bapa. Satu kerinduan hati kami ya Bapa, dan semua gereja-gereja, jemaat-jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau mengangkat penyakit ini ya Bapa, supaya setiap gereja kembali beribadah dengan leluasa seperti sedia kala, dan kami boleh kembali bersama menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktu terbaik dari Allah, itulah yang Engkau akan nyatakan bagi kami, dan kami hanya boleh berharap di dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini ya Bapa. Seberapapun Tuhan persembahan yang kami sudah kumpulkan, Tuhanlah yang melihat setiap isi hati kami. Kami memberi dengan keterbukaan hati. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian yang diberikan oleh jemaat-Mu, berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Diberkatilah orang yang setia memberi, dan mereka tidak akan jatuh meminta-minta ataupun menjadi berkekurangan, tetapi mereka akan tetap dicukupkan oleh kasih kemurahan Tuhan, karena ketaatan di dalam memberi di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan memiliki pergumulan khusus di dalam kehidupan mereka, baik itu kehidupan rumah tangga mereka, baik itu kehidupan kesehatan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami penyakit Tuhan angkat setiap sakit yang ada dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Bagi mereka yang saat ini yang berbeban berat, Tuhan angkat, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar di dalam problem yang mereka hadapi. Engkaulah satu-satunya jalan keluar yang sesungguhnya yang daripadamu, sehingga mereka Tuhan menerima, melihat sukacita di balik semua pergumulan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kali ini. Biarlah kasih karunia anugerah pertolongan-Mu ya Bapa, yang akan selalu menyertai kehidupan kami, memberkati kami dimanapun berada, memberkati anak-anak jemaat Tuhan, anak-anak yang Kau karuniakan di tengah gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberi kesehatan, Engkau pertolongan, memberi perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kasih anugerah pertolongan-Mu senantiasa menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu bulan dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih-Nya di dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan hidupnya untuk keselamatan bagimu, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai engkau, yang akan selalu memimpin hidupmu untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
nggak berfungsi tanganku, Pak?